Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pipin Anggraini, kelas 5 PAIC, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Faridin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. 1. Pengertian pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, conducting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan menurut Mokler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistematis informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. 2. Istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring yang menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. 3. Proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan, 2. Pengukuran pelaksanaan, 3. Menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. 4. Tujuan pengawasan. Adapun tujuan pengawasan ini sesungguhnya bertujuan untuk 1. Membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien. 2. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. 3. Menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar lingkungan operasi organisasi. 4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi. 5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6. Mendorong terwujudnya good governance. Selanjutnya yaitu 5. Fungsi pengawasan. Adapun fungsi pengawasan menurut Nawawi tahun 1983 antara lain: 1. Memperoleh data yang telah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan di masa yang akan datang. 2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang saling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. 3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. 4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang. 5. Mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. 6. Prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. Lanry merinci prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Prinsip
kesisteman, 2 prinsip akuntabilitas, 3 prinsip organisasi, 4 prinsip koordinasi, 5 prinsip komunikasi, 6 prinsip pengendalian, 7 prinsip integritas, 8 prinsip futuristik, 9 prinsip preventif, 10 prinsip represif, 11 prinsip edukatif, dan 12 prinsip korektif, dan yang terakhir yaitu prinsip 3E, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya yaitu 7 manfaat pengawasan. Pengawasan diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang terjadi pada suatu organisasi. 8 jenis pengawasan. Terdapat 4 jenis pengawasan, yaitu 1. Pengawasan melekat, 2. Pengawasan fungsional, C. Pengawasan masyarakat, yang ketiga pengawasan masyarakat, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengawasan legislatif. Selanjutnya yang B yaitu pengawasan dalam bidang pendidikan, yaitu terdapat 1. Definisi pengawas, 2. Tugas dan tanggung jawab pengawas, 3. Fungsi pengawas, 4. Kualifikasi pengawas, dan yang kelima yaitu jenis pengawas. Selanjutnya yaitu C. Supervisi pendidikan dalam praktik pengawasan. Dalam praktik pengawasan pendidikan, pengawas fungsional memiliki tugas membina dan mengembangkan karir pada guru dan staf lainnya, serta membantu memecahkan masalah profesi yang dihadapi oleh mereka serta profesional. Tugas tersebut ditinjau dari kajian konseptual merupakan kajian konsep supervisi. Dengan demikian, dalam praktik kepengawasan, para pengawas menjalankan fungsi sebagai supervisor. 1. Konsep dasar supervisi pendidikan. Istilah supervisi telah cukup lama dikenal dan tidak asing di telinga dunia pendidikan. Supervisi pendidikan dikenal dengan sebutan instructional supervision, atau dipandang sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 2. Sasaran supervisi. Adapun sasaran supervisi pendidikan, yang pertama yaitu sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. Pelaku utama dalam suatu PBM adalah guru dan peserta didik. B. Sasaran supervisi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efektif. C. Secara umum, sasaran supervisi adalah seluruh sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya PBM efektif. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi supervisi pendidikan. A. Fungsi penelitian, bahwa supervisor tidak bekerja atas prasangka tetapi menempuh prosedur yang tepat. Yang B. Fungsi penilaian atau evaluation, yaitu kesimpulan hasil penelitian dijadikan bahan evaluasi apakah objek penelitian tersebut memiliki kekuatan, kelemahan, dan menemukan solusi yang tepat untuk memutuskan suatu masalah. B. Fungsi perbaikan atau improvement, apabila hasil penelitian menunjukkan terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera ditangani. Dan yang terakhir yaitu yang D. Fungsi pengembangan atau development. Dua kondisi yang dihadapi supervisor adalah kekurangan-kekurangan dan prestasi yang dimiliki personil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.